Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi bersama saya Rijang di podcast Pinggir Jalan. Alhamdulillah untuk siang hari ini hari Jumat kedatangan tamu yang spesial banget. Eh, saya nggak perlu memperkenalkan secara pribadi, langsung aja silakan Mangga Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanan. Kebetulan masih menjabat aktif anggota DPRD atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut periode 2019-2024 dan sekaligus pula menjadi Ketua Partai Gerindra Kabupaten Garut. Asal dari Malangbong, dari Desa Berdua, Kecamatan Malangbong. Selain itu Bapak selain sekarang lagi menjabat, Bapak mencalonkan kembali ya di 2024 Pak. Ya, Dari fraksi yang sama ya, dari fraksi Gerindra dengan nomor urut satu. 1. Podcast ini Pak sebenarnya punya tujuan, punya misi yang jelas bahwa kita akan untuk sementara memperkenalkan calon dewan dari asal saya sendiri yaitu khususnya Malangbong. Di samping di luar itu kan punya dapil masing-masing, cuman saya secara pribadi ingin memperkenalkan bahwa di sini tuh di Malangbong tuh ada calon 11, salah satunya Bapak. Saya mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya. Nah, eh, di samping itu Pak, saya punya beberapa pertanyaan Pak. Tujuan dan visi misi Bapak mencalonkan diri sebenarnya sih salah kalau saya nanya tujuan, karena mungkin harusnya pertanyaan sebelum Bapak ya, sebelum penjabat, tapi gak apa-apa lah. Kenapa Bapak harus melanjutkan itu? Ada apa sih yang kurang dari Ya. dan harus diperbaiki? Ya, terima kasih karena saya mungkin tadi sampaikan bahwa saya keberangkatan 2014, Ya. 2019, 2019, 2024. Nah, ini kenapa saya melanjutkan, ini menjadi cita-cita saya ke depan. Putra asli daerah Malangbong ingin bisa berperan, Ya. terutama di tingkat kabupaten, yang tiada lain bertujuan adalah ingin mewakili warga masyarakat Malangbong karena potensi sumber daya manusia yang begitu banyak dan sumber daya alam yang berpotensial di Malangbong ini perlu ada sosok yang bisa berkiprah atau mengarahkan kebijakannya untuk percepatan terutama pembangunan di wilayah Kecamatan Malangbong yang notabene ada 24 desa. Mungkin ini desa terbanyak. Rata-rata 6, 7 atau 10 gitu. Rata-rata seperti itu kalau di daerah lain, apalagi di luar Jawa. Ini sangat potensial sekali. Sekarang saja dari DPT, proses besok pemilu 2024 itu ada 96.000 lebih hak pilih. Ini sangat potensial Lumayan sebenarnya banyak gitu. juga ya Pak ya, Ya. Terus calon-calon di mana di Malangbong itu sendiri. di mana di Dapil 2. berbagai partai di dapil apa khusus Kecamatan Malangbong tadi ada 11 orang Ya, katanya ya, 11 orang. 11 orang dari 16 partai. Dan mudah-mudahan warga masyarakat Malangbong menjadi apa memiliki pemahaman orang Malangbong harus Seenggaknya memilih itu memilih putra gitu asli kan Malangbong. putra asli karena menjadi keterpanggilan kalau putra daerah, jadi itu menjadi skala prioritas dari hal pembangunan atau kebijakan pun pasti akan memprioritaskan tanah kelahirannya seperti itu. Jadi untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat itu harus ada perwakilan di dewan, dan kalaupun misalkan banyak dari Malangbong ya nggak cukup satu ya Pak ya, Betul, betul. harus beberapa, makin kuat di Ya, sana di betul, parlemen. betul. Nah, berbicara tentang hal itu Pak, sebenarnya masalahan yang harus diperbaiki di Malangbong itu sendiri apa sih sebenarnya yang masih kurang, atau dari infrastruktur, SDM ataupun apa? Ya, Menurut Bapak itu apa sih? ya. Nah, kalau sekarang untuk pemenuhan, lihat sekarang tiap desa sudah ada, terutama pendidikan dasar, hampir mayoritas tiap desa sudah ada, sampai jenjang pendidikan 9 tahun yang diwajibkan atau diamanatkan oleh undang-undang. Terus setingkat lanjutan juga ada, hanya mungkin universitas baru tahap pengembangan. Ya mudah-mudahan Pak, saya Pengembangan berharap di besar ada seperti universitas di itu, sini itu kan Pak, di di Malangbong. Kecamatan Malangbong karena Kecamatan Malangbong menjadi estalase karena dua akses masuk ke Malangbong dari Sumedang dan Kabupaten Tasik Ya, itu melalui Malangbong, makanya Malangbong kedepannya harus lebih bagus iya. lah dari Karena dibanding Malangbong dengan itu berada di kecamatan-kecamatan zona lain. yang lumayan Ya, bagus strategis ya Pak. Dari Malangbong kita perbatasan dengan Kabupaten Sumedang, dari sininya perbatasan dengan ya, Kabupaten Jadi dan untuk jalannya juga kan lintas provinsi lintas itu. provinsi ada, bahkan jalan nasional, Ya, bukan jalan jalan provinsi nasional. lagi Oh, kalau di bukan. Malangbong. Ya.
seperti itu. Nah, sekarang lagi keliling, kebetulan saya sendiri lagi reses masa sidang 1 tahun 2024. Tujuan reses itu adalah untuk menampung aspirasi masyarakat. Ternyata saya temukan di Malangbong itu terutama infrastruktur pedesaan masih kurang. Ya, Jalan-jalan desa masih banyak yang rusak. Terus untuk pemenuhan dasar seperti air bersih, untuk penunjang pertanian seperti irigasi atau saluran air yang menunjang sektor pertanian itu masih kurang. Sarana pendidikan pun barusan ada keluhan dari ibu kepala sekolah menyampaikan keluhannya fasilitas bangunannya apa sudah tidak sudah layak. tidak layak Ya, lah untuk menjadi sarana pendidikan di tempat itu. Berarti ini masih keterbelakangan. Nah, ini kami nanti akan fokus dalam penyusunan ya. APBD untuk rencana 2025. Mungkin eh, saya akan fokus terhadap usulan atau temuan-temuan di lingkungan masyarakat atau di tiap-tiap desa di Kecamatan Malangbong. Menarik juga ya Pak obrolan kali. Cuman Pak saya dari segi diri pribadi Pak, saya ini Pak sama masalah air bersih maksudnya ya, terus ya infrastruktur di desa-desa, terus pengelolaan sampah termasuk manajemen sistem keamanan lingkungannya bagaimana itu masukan bukan masukan ya permintaan saya tolong ini Pak. Ya, ya. Ya Insya Allah mudah-mudahan. pasti itu karena menjadi prioritas Mm, dan kami pun kemarin apa dari kementerian atau dari bantuan provinsi saya untuk kebutuhan dasar karena mm, air itu adalah kebutuhan dasar ya. itu untuk Ya, penunjang kesehatan apa kan banyak kebangun sumur-sumur bor lah mm. di tiap-tiap desa alhamdulillah gitu Ya pada tapi belum dasar maksimal iya ya gitu. pada dasarnya mungkin karena Bapak sekarang menjabat udah tahu kebutuhan apa tahu tahu apa kebutuhan masyarakat dan pasti pun tahu solusinya harus bagaimana ya. Sekarang mah kalau untuk berbicara track record saya sih sebenarnya nggak perlu menyebutkan banyak mungkin track record. Salah satu yang bikin Pak bikin membanggakan Bapak untuk Malangbong itu apa sih? Saya udah berbuat apa sih udah Malangbong yang paling wah menurut Bapak itu apa? Ya eh, terutama karena dari aspirasi atau usulan masyarakat itu Hmm, banyak daerah atau akses ke desa, jalan-jalan desa itu sangat sulit dilalui. Termasuk desa saya dulu pernah, iya Pak. saya masih kecil, itu jangankan bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, kendaraan Roda roda dua 2 pun pun berasa naik susahnya kuda ya minta Pak. ampun. Lebih dari kuda, Iya kadang lebih dari kuda. bersiko kita jatuh apa itu Nah Pak. luar biasa. Nah, Hmm. saya dari situ berpikir ini saya harus bangkit atau berjuang bagaimana kita bisa memberikan kontribusi baik pemikiran di tingkat kabupaten karena yang mengelola anggaran itu kan di tingkat kabupaten sebenarnya Hmm. untuk sampai ke bawah itu akhirnya saya nyalek alhamdulillah banyak desa-desa yang akses tersebut yang dulu tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 sekarang sudah ada yang hot mic Iya, itu kan alhamdulillah ya sebenarnya Pak. sudah menunjang dan ada beberapa bangunan-bangunan yang monumental. Mm, Contoh dulu ini ada Desa Karangmulya, Giri Makmur, terus Sanding itu ke bawah seperti flyover di oh iya ya Bunisari flyover itu itu ya. Itu sangat membantu beberapa banget belas Pak ya. tahun ke belakang itu belum pernah terrealisasi. Bayangkan kalau di Kecamatan Malangbong tidak ada wakilnya di Ya, DPRD itu mungkin sampai kapanpun itu tidak flyover pernah itu gak akan kebangun. terbangun yang akses yang pernah didamadakan oleh masyarakat dari beberapa desa Mm, di atas Desa Bunisari yang ya, melewati ke situ. padahal mah kan infrastruktur untuk jalan itu sendiri Pak sebenarnya saya sangat butuh banget karena jalan jalur Lewo Baru ataupun jalur dari desa Bunisari ataupun dari desa Cipendenya kan semuanya akses terintegrasi ke sini Ya, Pak. Makanya betul. masyarakat di sinilah khususnya kita butuh jalan yang baik untuk bisa dilewati mau ke kecamatan kan bisa 3 jalur itu. Nah, kalau udah jalurnya enak kan warga Betul. sini juga enak. Ya, insya Allah ke depan karena perencanaan 2025 eh, Masih dalam penyusunan masih dalam anggaran ya. penyusunan anggaran, saya masih berperan di situ akan menuntaskan kemarin dari Lewo Baru sampai Kutanagara sampai batas Giri Desa Gini Makmur, Makmur. nanti mungkin akan nyambung Karangmulya sampai Cinagara, baru 2 Cinagara, insya Allah bisa berjanji terhadap masyarakat di wilayah itu
akan saya tuntaskan. Ya, mudah-mudahan Bunisari juga Pak ataupun Ya, ke akses ya, Cihahur Bunisari, Kuning ya Cihahur Pak. Kuning, Cihahur Kuning Cihahur itu Kuning. akses ke sini. Oke, menarik Pak, cuman karena sayang ya kita mau Jumatan sekarang. Ya, Closing statement ya, Bapak monggo. terutama bagi warga masyarakat Malambong yang sumber dayanya potensial, besok momen politik tanggal 14 Februari 2024, pesta demokrasi, itu ada pileg dan pilpres pada hari Rabu tanggal 14 Februari. Tentukan hak pilih Anda, terutama prioritaskan memilih putra daerah asli yang peduli terhadap wilayahnya atau tanah kelahirannya. Jauhkan pragmatis politik uang karena itu tidak akan menjadi pembelajaran terhadap masyarakat, akhirnya akan menghambat terhadap pembangunan. Hidup Malangbong, Hidup sukses Malangbong. Malangbong. Terima kasih ya, Ya. cukup menarik. Alhamdulillah, terima kasih. Kita closing ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.